Halo, nama aku Chandra Fiska Nugraha, biasa dipanggil Afi. Jadi, pada kali ini aku akan bahas tentang salah satu kasus yang pernah menimpa perusahaan Bukalapak pada tahun 2019 kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kasusnya, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya Bukalapak itu perusahaan apa sih? Jadi, Bukalapak ini adalah perusahaan unicorn tanah air dan menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Bukalapak merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi untuk meningkatkan dan menciptakan perekonomian yang adil bagi semua kalangan. Kita tonton dulu yuk video menarik dari Bukalapak setelah ini. Hidup itu kadang seneng, kadang susah. Malah seringnya sih susah. Tapi kita nggak boleh berhenti. Mencari dan meraih kebebasan biar bisa happy bareng. Tenang, ada Bukalapak yang bikin asik hidup kita semua. Bisa jalanin hidup yang lebih seru, apapun aktivitas kita. Kenalin, SIP, simbol semangat baru Bukalapak yang punya 4 arti penting. Serunya belanja ini itu bukan cuma angan-angan. Asiknya bisa hidup nyaman. Usaha jadi kuat, bebas pikiran. Dan bareng Bukalapak, kita bisa bikin semua jadi kenyataan. Inilah transformasi Bukalapak yang siap nyenengin hidup kita dengan semangat baru. Bukalapak, bikin asik. Sejak didirikannya pada tahun 2010, Bukalapak telah melayani lebih dari 5 juta mitra, 6 juta pelapak, dan 90 juta pengguna aktif. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Agustus 2021, Bukalapak resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BUKA. Namun, walau proses bisnis perusahaan terlihat begitu mulus, bukan tidak mungkin Bukalapak pernah menghadapi permasalahan dalam bisnisnya. Berdasarkan berita yang dikutip dari CNN Indonesia, pada pertengahan tahun 2019, data 13 juta akun Bukalapak bocor. Data ini ternyata diperjualbelikan di forum hacker Reddit Forums. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, penjual dengan nama akun Asian Boy ini menyebutkan data yang ia jual tertanggal pada tahun 2017, yang artinya data yang dijual adalah data akun Bukalapak sejak tahun 2017. Data yang ditampilkan mulai dari email, nama pengguna, password, kelas login, alamat pengguna, tanggal ulang tahun, hingga nomor telepon yang diperjualbelikan dalam forum tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Bukalapak terkait kasus yang menimpa perusahaannya ini? Rahmat Haimuddin, CEO Bukalapak, melalui pesan singkatnya menjelaskan, ancaman peretasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab terhadap industri teknologi digital akan selalu ada. Mereka juga mengklaim data konsumen di Bukalapak tetap aman setelah kejadian tersebut. Menurutnya, saat ini Bukalapak menggunakan sistem perlindungan berlapis saat menerima, menyimpan, dan mengolah seluruh data pengguna. Saat menerima, Bukalapak menggunakan metode HTTPS sehingga data yang masuk tidak mudah diretas. Dan saat menyimpan, Bukalapak menerapkan metode perlindungan mutakhir dengan perlindungan berlapis. Pasti kita semua berpikir, kalau sudah aman, terus kenapa masih ada data yang tetap bocor? Sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana data akun pengguna bisa bocor, bahkan diperjualbelikan di situs ilegal?
Sangat mungkin adanya beberapa penyebab yang akhirnya terjadi efek dari penyebab tersebut, yaitu diretasnya data pengguna Bukalapak. Penyebab-penyebab ini dapat dianalisis berdasarkan cause and effect diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan efek dan kondisi yang menyebabkannya. Diagram fishbone merupakan langkah awal dalam proses penyaringan ketika mencoba mencari solusi dari suatu masalah. Diagram ini akan membantu kita untuk mulai mengidentifikasi masalah dan penyebab dari masalah tersebut. Jadi ini adalah fishbone diagram dari kasus Bukalapak. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan penyebab dari bidang people, yaitu kemungkinan adanya kelalaian dari karyawan yang tidak sengaja mengirimkan informasi rahasia perusahaan melalui email dengan menekan tombol balas semua, sehingga tidak adanya penyaringan pengiriman data yang dilakukan oleh karyawan. Jadi dalam people ini adalah terjadinya human error dari pihak karyawan internal Bukalapak itu sendiri. Kemudian ada dari bidang proses, yaitu kemungkinan adanya pengamanan data pribadi yang tidak optimal diberlakukan oleh Bukalapak. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan place atau tempat kerja dari perusahaan. Jadi mungkin aja ada potensi celah keamanan WFH yang diberlakukan oleh Bukalapak, atau karena Bukalapak ini juga ada sistem work from home, sehingga mungkin aja pemberlakuan work from home ini tidak berjalan dengan maksimal atau tidak optimal, sehingga keamanannya itu perlu dipertanyakan. Kemudian ada dari sisi policy, yaitu adanya kemungkinan penerapan kebijakan keselamatan penggunaan tablet oleh karyawan yang tidak optimal, karena itu tadi adanya pemberlakuan WFH atau work from home dan BYOD atau bring your own device. Kemudian yang kelima ada environment, yaitu kemungkinan adanya kesalahan pengawasan oleh Kominfo. Jadi environment ini adalah penyebab dari eksternal perusahaan Bukalapak. Kemudian yang terakhir ada measurement, yaitu kemungkinan adanya ketiadaan standar pengamanan data, sehingga dari keenam penyebab ini menghasilkan efek, yaitu kebocoran 13 juta data akun pengguna lapak. Salah satu perusahaan elektronik, Acer, memberikan beberapa kiat-kiat untuk pencegahan kebocoran data. Cara yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan kebijakan keselamatan penyimpanan data dari karyawan. Dengan membuat aturan karyawan tidak boleh meninggalkan laptop kerja mereka dalam keadaan login atau tidak terkunci, dan melarang berbagi akun dengan kolega lain. Kemudian cara yang kedua, karyawan harus secara rutin mengontrol dan memindai isi email untuk filter pesan masuk dan keluar. Email yang sudah dipindai bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu spam, virus, penipuan, dan lainnya. Kemudian cara selanjutnya dengan memberikan proteksi tambahan untuk proses pencegahan data leak. Dan yang terakhir, perusahaan harus memastikan sistem yang digunakan memiliki keamanan yang optimal dengan menggunakan aplikasi pengamanan data.
Jadi, seperti apa yang sudah disarankan oleh Acer, menurut saya Bukalapak harus meningkatkan sistem keamanan data mereka, serta mulai memberikan edukasi kepada karyawan untuk harus selalu berhati-hati dengan tablet kerja mereka, terutama pada saat work from home. Sekian pembahasan kasus dari Bukalapak kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton.